Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu, kawan. Pagi hari ini kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Hati-hati ya untuk Anda yang sudah dalam perjalanan, yang sudah di jalan, baik itu rute perjalanannya jauh ataupun rute-rute dekat saja, selalu fokus dan semoga terlihat ya. Mungkin beberapa di antara jalur yang Anda lewati itu masih ada jalan yang bergelombang, berlubang, yang pagi hari ini entah tertutup atau tidak dengan air, itu kita hafal gitu kawan ya. Sambil samar-samar mendengarkan juga Dialog Fajar untuk pagi hari ini, kita kembali istilahnya sarapan gitu ya. Sambil mendengarkan sambil berkendara juga. Alhamdulillah pagi hari ini menu sarapannya kita sajikan bersama Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat, makan pagi di Suara Surabaya. Sarapan rohani gitu ya Ustadz ya. Betul sekali. Kalau ilmu katanya kan begitu ya Ustadz ya. Seseorang itu akan menjadi manfaat itu ketika dibekali dengan ilmu gitu ya Ustadz ya. Nah pagi hari ini kita sarapan dulu dengan ilmu agama gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Semoga dunia ini benar-benar menjadi penjara untuk orang mukmin, itu yang kemarin ya Ustadz. Tapi ada kalimat Ustadz Ali Mu'afa yang mengutip sebuah hadis, itu dunia menjadi surganya orang kafir. Masya Ya Allah, ini yang seperti apa ya Ustadz? Apakah terlalu membanggakan kehidupan di dunia atau yang bagaimana Ustadz, supaya kita ini tidak tergolong orang-orang yang kafir? Selengkapnya monggo bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita bersyukur kawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini apapun keadaan kita, insya Allah kita masih bisa melakukan apa saja ya. Pekerjaan ringan, pekerjaan berat ya, dan lain-lain. Dan yang harus disyukuri lagi adalah kita istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis dari Abu Hurairah itu mengatakan wajan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin, atau wa jannatul kafir. Jadi surga itu orang mukmin itu ditemukan oleh istilah yang ya kalau salah paham ya tidak menyenangkan. Ya. Tapi kalau kita sudah memaknai kayak kemarin, bahwa dunia itu penjara orang mukmin, itu maksudnya justru menarik sekali ya. Nah, penjara di dunia. Ya. Kemudian wa jannatul kafir. Dunia itu adalah siksa atau surganya orang-orang kafir. Ini di dalam dialog yang kemarin saya sampaikan ya, ternyata diterangkan oleh ulama itu kepada orang Yahudi ya, Ibnu Hajar menceritakan bahwa maksudnya itu seperti apa. Bukannya ke orang kafir itu terus diberikan surga sekarang ini. Jadi kebebasanmu itu loh wahai Yahudi, kebebasanmu itu telah menjadi surgamu hari ini. Kamu makan barang haram, kamu membujuki orang, kamu memperlakukan orang dengan penuh kezaliman. Jadi perilaku-perilaku itu mereka bebas, enggak mau diatur oleh
peraturan Islam, orang kafir itu. Ya. Bahkan tak tanggung-tanggung dia juga tidak hanya tidak mau menyembah Allah, tapi dia bikin Tuhan sendiri. Ada yang bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Kebebasan itu terjadi di surga bagi ajaran agama Islam. Kebebasan itu terjadi di surga. Ya. Artinya kehidupan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau kemudian ada orang bebas sekali hidupnya, maka itu dalam gaya bahasanya tadi disebut surga. Maka kalau ada orang-orang berbuat sebebas-bebasnya, makan sebebas-bebasnya, cari uang dengan cara sebebas-bebasnya, bergaul, ya bebas juga. Orang bebas itu adalah orang yang mestinya itu kehidupan di dalam surga. Maka orang kafir itu hidup di dunia ini adalah surganya orang kafir. Mengapa ya? Karena dia bikin aturan sendiri, tidak mau mengikuti adat istiadat peraturan yang mestinya tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian diingatkan oleh ulama ini ya, bahwa kebebasan Anda seperti itu hanya engkau peroleh di dunia ini. Misalnya dia mabuk, minuman keras, ya, hidup bebas laki perempuan. Mereka senang. Ya. Oke, itu kesenanganmu di dunia. Ibaratnya kebebasan yang kalian lakukan itu, wahai Yahudi, itu adalah kebebasan yang mestinya diperoleh nanti di surga. Berarti surgamu itu nanti di akhir tidak ada. Ya surgamu ya sekarang ini. Yaitu kebebasanmu ya sekarang ini. Kalau kalian tidak akan mau kalau saya ingatkan, jangan makan ini haram. Jangan begitu caranya bisnis, itu haram. Tidak mau dia. Ya. Dia maunya pokoknya targetnya dapat banyak, uangnya. Pokoknya mereka puas nafsunya, dan seterusnya. Yang berat lagi adalah tata cara bergaul dengan orang tuanya. Mereka nggak mau diatur. Pokoknya orang tua ya udah disingkirkan aja. Ya, tidak dihormati sebagai orang tua. Bahkan diperlakukan seperti seorang pembantu. Diperbudak dan lain-lain. Ini kebebasan mereka di dalam berperilaku kepada sesama. Demikian pula ketika mereka dikasih kekayaan. Mereka juga seenaknya saja. Tidak mau dia membantu pada orang yang miskin. Tidak mau membantu pada du'afa. Tidak mau bagaimana memikirkan orang yang hidupnya di bawah standar. Kita sebut du'afa. Du'afa itu yang paling bawah lagi ada namanya fakir. Dia pokoknya yang penting perutnya sendiri. Yang penting kemauannya sendiri dipenuhi. Tidak mau tahu tentang orang lain. Nah, perilaku-perilaku sebebas itu, kebebasan itu hanya ada di surga nanti. Kalau kalian, wahai Yahudi, waktu itu ya dialognya, sudah melakukan dan menikmati kebebasanmu itu sekarang di dunia ini, yaitulah surgamu. Maka dunia adalah surgamu. Jangan nanti kamu berharap di akhirat menikmati yang sama. Nanti kamu akan mendapat hidup yang tidak enak. Ya, disiksa akibat dulu kamu telah melanggar aturan, yaitu kamu telah menikmati kebebasan yang mestinya diterima di surga, sudah engkau ambil jatahmu ketika di dunia. Tak ada yang mampu mengatur kau. Tak ada yang bisa untuk mendampingi engkau jadi orang yang baik terhadap sesama, terhadap orang yang strata ekonominya di bawah, tidak mau diatur. Nah, di situ kawan sebagai peringatan kepada kita semuanya bahwa janganlah kita menjadi insan memiliki kehidupan yang sangat bebas,
nggak mau diatur. Astagfirullah. Apa kata saya? Ini uang saya misalnya. Apa kata saya? Saya yang beruang. Kau mau apa? Jadi orang dianggap sampah. Astagfirullah. Nah nanti diterangkan oleh dialog ini, nanti semuanya akan engkau pertanggungjawabkan di akhirat. Berapa jumlah kesalahanmu yang dulu pernah engkau lakukan di dunia, maka dipertanggungjawabkan di akhirat. Berapa kau mengumpulkan harta benda yang tak bisa dihitung jumlahnya, ternyata itu dari memeras orang. Orang itu sampai hidupnya tersiksa gara-gara perilakumu. Nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Akhirnya kita kenal, Mbak Ayu pernah kita bahas juga, bahwa orang kayak begitu nanti bisa tergolong menjadi orang yang muflis. Muflis itu Orang yang ya bangkrut. alhamdulillah. Kenapa kok bisa bangkrut? Karena dia selama hidupnya di dunia itu hidupnya bebas, nggak mau diatur. Kebebasan itu tidak hanya di lingkup kecil dirinya, atau di lingkup kampungnya dia, atau kota dan kabupatennya dia, dan provinsinya dia. Bahkan bebasnya itu diciptakan hidup kebebasannya dalam jumlah yang area yang besar, yaitu suatu negara. Berarti dia warga negara yang tidak mau taat kepada aturan negara juga. Jadi nanti akan dimintai pertanggungjawab di akhirat nanti. Kalau dia pernah bersalah dengan sesama manusia, maka dia akan dipertanggungjawabkan dengan orang itu. Yang kemudian pernah kita singgung, akhirnya dia kembali di hadapan Allah itu tidak memiliki amal perbuatan yang soleh sama sekali. Kalaulah dia pernah berbuat baik, tapi perbuatan baiknya itu tidak diniatkan lillahi ta'ala, tidak dipersembahkan kepada Allah, ya percuma. Karena Allah menuntun bahwa semua amal itu mesti lillahi ta'ala, dilakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ridho orang tadi ini, tapi dia malah bikin orang kecewa dalam setiap hal, sampai kepada cara berpikirnya dia itu mempengaruhi orang untuk berbuat salah. Nah kawan, inilah Islam yang sangat adil, sangat kasih sayang kepada semua manusia, bahwa janganlah kita bikin surga sendiri di dunia. Maksudnya janganlah bikin kebebasan di dunia ini tanpa ada peraturannya, tanpa mengindahkan peraturannya. Baik peraturan itu memang langsung dari Allah, maupun peraturan-peraturan di sekelilingan kita, ya, di kampung kita pun peraturan itu mesti kita taati. Jangan sampai kita bikin hidup sebebas-bebasnya. Maka kalau itu yang terjadi, nanti kita tidak mendapat kebebasan di akhirat, tapi kita akan dipenjara. Nama tempat penjaranya itu namanya adalah neraka. Ya, neraka beneran ini. Neraka beneran. Iya. Jadi dia nanti akan dipenjarakan di tempat neraka. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau minum susu dikasih, tapi ternyata yang diminum itu adalah air panas, air mendidih, dan seterusnya. Jadi naudzubillah min dzalik, kawan, kalau kita cerita tentang neraka ini nggak mampu, iya nggak mampu kita meneruskan rasanya. Mudah-mudahan dari dialog Fajar ini, sarapan pagi kita ini menjadi menu yang barokah dan penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Peduli yang halal-halal ya Ustadz ya. Betul. Bukan yang halal, yang haram dihalalkan gitu Nah ya. ini. Apalagi sekarang banyak ya Ustadz ya, istilah-istilah tiba-tiba dana masuk, ternyata prosesnya Nah itu loh, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, terima kasih ya Ustadz Ali. Ya, Semoga kita sama-sama. bukan tergolong orang-orang yang kafir tadi, menjadikan Amin. dunia ini sebagai surga. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta,
Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.